Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 11 S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Basis Data. Judul dari tugas besar kami adalah perancangan basis data pada fitur tambahan Campus Information System ataupun CIS, ITDL, dan penerapannya dalam PostgreSQL. Tujuan kami adalah menunjukkan bagaimana rancangan basis data dapat mendukung pengelolaan data yang efisien, konsisten, dan terintegrasi di lingkungan kampus ITDAL. Sebelum kami melanjutkan penjelasan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Sinambela dan teman saya. Saya Joseph Kristen Paung dengan NIM 12S24036. Saya Rion Manurung dengan NIM 12S24014. Saya Indah Sari Nenggolan dengan NIM 12S24046. Di sini kami bersama-sama menganalisis kebutuhan sistem dan merancang struktur data serta mengimplementasikannya ke dalam PostgreSQL. Tujuan tugas besar kami ini ada empat. Yang pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan properties dari fitur-fitur utama dalam CIS ITDL. Kedua, untuk merancang struktur basis data yang akurat dan terstruktur sebagai proses bisnis tersebut. Yang ketiga, kami mengidentifikasi relasi antar entitas pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan staf dengan fitur layanan sistem. Dan yang terakhir adalah kami memberikan rekomendasi desain model data yang mendukung pengelolaan data yang efisien dan terintegrasi. Functional requirements ini ada beberapa kebutuhan fungsional yang kami identifikasi dalam sistem CIS. Antara lain yang pertama, kami ada admin dapat menambah, mengedit dan menghapus pengumuman. Yang kedua, mahasiswa memilih dan melihat detail paket layanan. Yang ketiga, pengguna dapat mengajukan tiket keluhan serta memantau statusnya. Yang keempat, pengguna bisa meminjam alat atau memesan bahan laboratorium. Yang kelima, mahasiswa mengisi kuesioner atau polling sebagai syarat akses. Yang keenam, pengguna mengajukan permohonan ruangan atau konsumsi. Yang ketujuh, sistem menampilkan dan mencatat kegiatan dalam kalender. Baik, saya akan melanjut presentasinya. Pada slide yang berikutnya ini, saya akan memaparkan tentang non-functional requirements-nya, di mana sistem dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf kapan saja, atau 24/7 selama satu harian full. Setiap masukan divalidasi agar tidak terjadi data duplikat atau salah format. Lalu yang ketiga, sistem mengirimkan notifikasi otomatis untuk perubahan status entitas, misalnya status tiket. Lalu transaksi data berjalan secara konsisten, aman, dan mendukung integritas referensial. Lalu yang terakhir adalah antarmuka sistem mudah digunakan dan mendukung kebutuhan pengguna dari berbagai peran. Di mana IRD yang kami buat sebagai berikut. Setelah analisis kebutuhan, kami membuat IRD yang menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam sistem. Entitas seperti user, pengumuman paket, tiket, dan lainnya memiliki relasi yang mencerminkan proses bisnis yang nyata. Diagram ini menjadi dasar pembuatan model konseptual dan fisik selanjutnya. Di sini sudah kami paparkan hubungan yang ada berdasarkan fitur-fitur yang dibangun dalam CIS ini, di mana entitas utama adalah CIS, lalu ada entitas-entitas lainnya seperti pengguna, pengumuman, paket, jadwal, kalender, lalu ada laboratorium, lalu ada survei. Di dalam beberapa entitas ini terdapat sub-subnya lagi yang kami buat dengan baik. Lalu adapun CDM yang kami bangun, di mana CDM ini merupakan pengembangan dari YRD dengan detail atribut dan jenis hubungan. Misalnya, citable user
memiliki atribut user ID, nama, dan peran. Jadi dia menunjukkan bagaimana entitas saling berelasi secara logis dan siap untuk dibentuk dalam bentuk fisik nantinya. Di sini jelas sudah kami paparkan bentuk CDM dari relasi-relasi yang kami bangun pada IRD sebelumnya, Bu. Lalu pada PDM yang kami bangun, sebentar. Berikut adalah PDM yang telah kami bangun, di mana PDM ini menggambarkan bagaimana struktur CDM diterjemahkan ke dalam bentuk tabel di PostgreSQL. Di sini sudah tampak tipe data, primary key, dan kunci asing atau foreign key-nya. Model ini siap digunakan dalam proses implementasi sistem basis data. Pada PDM kali ini, kami sudah menentukan apa saja yang akan menjadi PK dan FK pada setiap tabel yang akan dibangun pada implementasi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arion. Pada slide yang ke-9, normalisasi data untuk menjaga efisiensi dan konsistensi data. Kami melakukan proses normalisasi hingga bentuk normal form. Per 1 NF, semua kolom berisi nilai atomik. Di 2 NF, atribut non-kunci bergantung penuh pada kunci primer. Di 3 NF, tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-kunci. Kami menormalisasi tabel user, pengumuman, survei, dan peminjaman sesuai prinsip ini. Pada slide yang ke-10, normalisasi tabel mahasiswa. Pada slide ini, kami menampilkan contoh normalisasi tabel mahasiswa. Data seperti nama, NIM, dan program studi dipisahkan agar tidak ada pengulangan data dan lebih efisien saat pemrosesan data. Per slide yang ke-11, kami membuat normalisasi tabel ticketing. Berikutnya adalah contoh normalisasi pada tabel ticketing. Informasi seperti ID tiket, jenis keluhan, dan status dipisah dalam tabel yang terhubung sehingga perubahan status tidak ada mengganggu data utama. Pada slide yang ke-12, kami membuat basic SQL syntax, yaitu untuk implementasi pada tabel paket. Kami menggunakan sintaks dasar SQL seperti select untuk menampilkan data, update untuk memperbarui data, operator union, intersect, dan except untuk menggabungkan atau membandingkan data dari berbagai query. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan adalah slide 13. Nah, di sini basic SQL syntax. Dalam tahap ini, kami memperdalam penggunaan SQL dengan fungsi lanjutan, seperti count, average, sum, yang digunakan untuk menghitung, mencari rata-rata, dan menjumlahkan data numeris secara otomatis. Penanganan nilai nul sangat penting dalam memastikan bahwa data kosong tidak menyebabkan hasil query yang salah untuk tidak sesuai ekspektasi. Lalu, join, baik itu inner join, left join, atau right join, digunakan untuk menggabungkan data antar tabel yang memiliki relasi. Misalnya, menggabungkan data mahasiswa dengan data peminjaman. Lalu pada slide ke-14, pada slide ke-14 yaitu function dan storage procedure. Kami membuat function bernama count package by status yang digunakan untuk menghitung jumlah paket berdasarkan status tertentu seperti tiba, diproses, atau dibatalkan. Fungsi ini menerima parameter status dan mengembalikan jumlah baris yang sesuai. Nah, selain itu, kami juga
Nah, selain itu kami juga mengembangkan storage prosedur bernama update package status. Prosedur ini digunakan untuk memperbarui status suatu paket berdasarkan ID-nya. Nah, storage prosedur ini sangat berguna dalam skenario di mana admin perlu memperbarui status paket secara efisien, hanya dengan memanggil prosedur dan mengirim parameter ID dan status baru. Lanjut ke slide 15. Nah, pada slide ke-15, manfaat mengimplementasikan function. Function dalam basis data memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, mempermudah analisis data. Fungsi seperti count package by status membuat analisis lebih cepat dan tidak perlu menulis query panjang berulang kali. Reusabilitas function dapat digunakan di berbagai bagian sistem tanpa menyalin logika yang sama. Lalu konsistensi mengurangi resiko kesalahan karena fungsi salah dibungkus dalam definisi tetap. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi. Function bisa dipanggil dalam select atau laporan dashboard untuk menghasilkan secara real time. Dengan demikian, function sangat membantu untuk membangun sistem modular, bersih, dan mudah dirawat. Lalu pada slide ke-16, manfaat mengimplementasikan storage prosedur. Storage prosedur memiliki keunggulan tersendiri dalam sistem basis data. Yang pertama, mempermudah proses update data. Cukup memanggil prosedur dengan parameter, tidak perlu menulis query SQL panjang dan berulang. Lalu yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Logika pemrosesan hanya ditulis sekali di prosedur, sehingga lebih mudah dipelihara. Nah, yang ketiga, keamanan dan kontrol. Akses ke data bisa dibatasi hanya melalui prosedur tertentu. Misalnya, hanya prosedur update package status yang boleh melakukan perubahan. Lalu, yang terakhir yaitu otomatisasi dan integrasi. Storage prosedur dapat dijalankan otomatis melalui scheduler, sangat cocok untuk integrasi dalam sistem backend. Dengan storage prosedur seperti ini, sistem dapat berjalan lebih aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan untuk fitur selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Joseph. Baik, adapun slide terakhir pada PPT kali ini merupakan bagian saran, di mana sebagai kelompok mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas besar dalam mata kuliah budget ini dalam tugas CIS, kami mendapatkan banyak pengalaman yang berharga, baik secara teknis maupun dalam kerja sama tim. Namun berdasarkan dinamika dan tantangan yang kami alami, kami ingin memberikan beberapa saran untuk penyelenggaraan tugas besar di tahun mendatang agar lebih efektif, terstruktur, dan mendukung proses pembelajaran bersama. Yang pertama adalah pembagian tugas yang terstruktur sejak awal. Disarankan agar setiap kelompok diminta menyusun pembagian peran internal sejak awal. Di sini fokusnya adalah masing-masing kelompok langsung dimintakan oleh dosen untuk pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas ini. Lalu yang kedua adalah penggunaan tools kolaborasi. Adapun workshop singkat mengenai manajemen proyek dalam tim akan sangat membantu efisiensi kerja kelompok. Lalu yang ketiga ada bimbingan dan feedback secara berkala. Yang pertama itu ada konsultasi mingguan, di mana meskipun singkat, misalnya 10 sampai 15 menit, akan sangat membantu memastikan arah pengerjaan kelompok eh, agar tidak melenceng. Di mana di sini kami berharap adanya konsultasi secara privat kepada setiap kelompok dari dosen maupun asdos yang mungkin di luar dari jam mata kuliah tersebut. Adapun kami harapkan juga adalah feedback dari dosen dan ataupun asisten akan mendorong perbaikan sejak dini dan menghindari kesalahan fatal di akhir. Di sini mungkin ada penyampaian revisi-revisi yang sangat mungkin kesalahannya sangat fatal dari pekerjaan yang kami lakukan, jadi kami sangat memerlukan feedback tersebut. Dengan dukungan struktur penyelenggaraan yang lebih kuat di tahun depan, kami yakin mahasiswa berikutnya dapat mengerjakan proyek ini lebih antusias, efektif, dan menghasilkan solusi yang lebih baik pula. Kami berharap
saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan peningkatan mutu pembelajaran tugas besar di tahun-tahun mendatang. Saya kembalikan kepada Arya untuk menutup presentasi kali ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Jika ada salah yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.